Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak bawa tema Efesus 2 ayat 10 lagi, tapi saya bawa yang lain. Sudah cukup 5 seri, sudah cukup. Saya percaya itu sudah menjadi kekuatan bagi kita. Sekarang ini kita memulai topik yang baru, di mana topik ini sangat-sangat menggugah, sangat-sangat bersentuhan dengan kehidupan hari-hari ini. Hari-hari ini tingkat kesulitan kehidupan, tingkat kesulitan kehidupan lewat corona ini sangat mengubahkan cara hidup kita, hari-hari hidup kita penuh dengan kesulitan yang sangat tinggi. Ada amin? Ketika kita merasa sendiri, ketika tidak ada orang yang bersama-sama dengan kita, meninggalkan kita, janganlah kita berkecil hati. Karena Allah mengenal kita sedalam-dalamnya, bahkan sampai kedalaman hati, sampai kedalaman hati kita, Dia mengenal kita. Oleh karena itu jangan kita takut menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Ada amin? Ada amin? Amin. Saya percaya khotbah kali ini saya tidak mau cepat-cepat lagi, karena saya berpikir bahwa kalau kita cepat-cepat efektifnya kurang. Marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar hari lepas hari, evaluasi demi evaluasi apa yang terbaik untuk disajikan khotbah-khotbah kita. Oleh karena itu, khotbah yang terbaik itu adalah bukan berapi-api, bukan berair-air, atau bukan karena pakai konsep teks dan sebagainya. Bukan itu yang menentukan khotbah itu terbaik. Tapi khotbah yang terbaik itu adalah apa yang kita berkata, apa yang kita katakan lewat khotbah itu. Itulah yang kita lakukan. Ada amin? Itulah yang kita perbuat. Ngomong begini, buat begitu, itu tidak benar. Oleh karena itu kita mau belajar baik-baik untuk kita dapat merenungkan. Ketika kita dapat tugas dari Ibu Gembala, untuk kita dapat merenungkan tentang kebenaran firman, apa yang mau disampaikan dari jauh hari, sehingga Tuhan memberikan rema bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berkepentingan berhubungan dengan persoalan-persoalan, maka semuanya akan terjawab. Ada amin? Saya percaya bahwa khotbah yang terbaik itu adalah apa yang kita katakan, itulah yang kita buat. Omong begini, buat begitu, itu tidak benar. Oleh karena itu khotbah yang terbaik pada pagi hari ini adalah bagaimana saya mau memakai konsep dengan bicara dengan perlahan-perlahan. Karena selama ini saya melihat kurang efektif barangkali. Maka saya mau belajar memahami tentang maksud Tuhan untuk disampaikan bagi jemaat Tuhan. Ada amin? Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Kita buka Mazmur 139 ayat 1 sampai berapa? 12. Saya mulai. Kita perhatikan baik-baik. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhkan rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut,
juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12 yang terakhir, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Amin. Haleluya. Yesus berkati atas firman yang kita baru dengar ini. Ada sebuah lagu, dan beberapa hari saya menyanyi lagu ini. Lagu maksudnya Yesus sejauh doa. Mungkin ada di laptop, Yesus sejauh doa. Coba kita lakukan itu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Kitab Mazmur ini ditulis oleh pemazmur Daud. Mengapa dikatakan pemazmur Daud? Karena penulisnya dalam jumlah kitabnya sangat banyak, yaitu 73 pasal. Hanya Salomo sudah ada 2 pasal, Musa 1 pasal, tapi dia yang paling banyak, sehingga kitab Mazmur itu disebut apa? Kitab Mazmur. Oleh karena itu di kitab Mazmur ini dalam doanya mengandung makna yang terdalam. Kalau kita baca di dalam kitab ini dari pasal 1 sampai 12 adalah semua mengandung unsur ketahuan Allah dalam diri. Menyelidiki, mengenal, menuruni dan lain sebagainya. Betapa indahnya Allah yang kita sembah. Betapa akuinya pemazmur Daud, penghayatan pemazmur Daud menghayati tentang kekuatan dahsyatnya Allah. Karena di dalam doa-doa Daud di sini mengandung dua hal, perenungan dan pengakuan yang berhubungan sangat erat. Bisa dipahami? Doa dari Daud ini adalah mengandung unsur perenungan dan pengakuan. Begitupun dengan kehidupan kita. Kita harus berdoa sebelum kita berdoa. Bukan di otak kita bilang berdoa identik dengan minta. Sampai kita oleh berapa pendeta panjang-panjang aja minta melulu. Tetapi itu juga baik, bukan tidak baik. Tapi seharusnya kita belajar dari kitab-kitab pemazmur Daud. Marilah sebelum kita berdoa, dikatakan kita harus membangun perenungan yang dalam tentang siapa itu Tuhan dan pengakuan apa artinya Tuhan dalam hidup saya. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup saya sudah hancur dan binasa. Siapa Tuhan yang mempedulikan
ketika saya di UGD, ketika saya sakit, saya tidak berdaya sama sekali. Pada waktu riwayat kembali masa-masa yang silam, ada banyak sekali yang dikerjakan Tuhan. Itulah yang harus kita ingat sebelum kita berdoa, menghadap ke atas dan kita mau berdoa. Kita renungkan. Itulah yang dikatakan roh hidup. Berdoa di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya otak dan akal intelektual saja, tetapi bagaimana hati betul-betul dibungkus dengan keterbukaan yang Tuhan inginkan lewat Mazmur Daud di sini. Bukan doa-doa seperti intelektual komunikasi dengan Tuhan, bahasa-bahasa yang tinggi. Tapi yang Tuhan inginkan, marilah kita berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Marilah kita berdoa dengan merupakan sebuah perenungan yang dalam, dengan penuh keterbukaan, dengan penuh kejujuran. Bukan soal santun atau tidak santun, sopan tidak sopan kita berdoa kepada Allah. Tetapi yang paling penting bukan persoalan sopan atau tidak sopan, atau santun atau tidak santun. Tapi yang paling penting kita berdoa, apa kata hati nurani kita. Amin. Apa yang ada dalam hati nurani, itulah yang kita ungkapkan. Apa yang jujur di hadapan Allah, apa yang tahu. Sebab kalau kita berdoa kepada Tuhan, kandas di plafon. Kenapa? Kita menyembunyikan, tidak ada yang jujur di dalam doa. Kita harus terbuka dengan jujur, merupakan ungkapan hati nurani yang merupakan hasil olah rasa dan olah pikir yang dalam. Paham? Olah pikir, olah rasa yang dalam yang kita ungkapkan, Tuhan, saya orang pendosa, saya masih ini dan masih itu, saya mau berbalik, saya mau bertobat dari kejahatan saya. Ketika engkau mengatakan itu dengan ikhlas, Tuhan menyelidiki engkau, Tuhan sangat mengenal engkau, duduk berdiri dimanapun juga engkau taruh di tempat tidur dihormati, engkau ada di sana, aku ada di sana. Apapun di dalam pembacaan dari 1 sampai 12, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Untuk apa? Dia adalah sebagai pencipta kita. Kita adalah ciptaannya. Apanya yang kita mau menyembunyikan? Sesuatu keberadaan kita yang masih berdosa, yang masih belum menyenangkan hati Allah. Lalu kita enak-enak berdoa ini, hanya habiskan waktu dan kesempatan. Kita sebagai orang-orang beriman, Tuhan menginginkan doa yang beriman itu tidak perlu santun dikatakan. Tapi yang paling penting, doa yang jujur. Apa kata hati nurani? Kalau memang saya berdoa, saya masih ada banyak konek-konek, saya masih segala sesuatu yang saya tidak perlu tahu. Saya tidak perlu beritahukan, saudara sudah tahu. Ada Allah-Allah yang saudara bangun dalam diri yang tidak bisa engkau pisahkan. Ada kejahatan-kejahatan yang tidak bisa engkau hindarkan. Lalu itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu engkau berdoa, engkau bagikan sebagai orang-orang munafik. Tuhan tidak inginkan doa-doa orang munafik. Matius 23 ayat 27, coba kita buka. Kita harus terbuka. Matius 23 ayat 27. Kita bersama-sama kita lihat apa kata firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Saudaraku yang kekasih, saya membuat perenungan ini cukup dalam. Saya mengoreksi, manusia itu tidak terlepas dari sisi gelap. Saya mau katakan, siapapun dia pendeta besar, siapapun dia manusia, tidak pernah lepas daripada penderitaan,
percecokan, pertengkaran dalam rumah tangga. Saya termasuk kemarin itu saya ada sedang marah di rumah. Saya telepon sama ibu gembala, saya terbuka. Untuk apa sembunyi-sembunyi? Ibu gembala tolong ambil foto. Saya tidak bisa berfoto ibu gembala. Saya mau tanya. Karena itu manusia itu tidak bisa lepas daripada masa gelap kita. Dengan pekerjaan kita banyak pusing, stres. Kita harus terbuka di hadapan Allah. Diizinkan semua terjadi supaya kemuliaan Allah. Diizinkan semua kegelapan terjadi supaya kemuliaan terang Kristus semakin nyata. Dan kita menggelapkan dunia itu. Kita menjatuhkan inilah dunia ini. Kalau tidak begitu dia tidak bisa datang kepada dunia. Jadi jangan kecewa saudaraku. Ketika saudara mengalami suatu hantaman, suatu persoalan, saudara mundur. Ya sebenarnya saya tidak mau, kata hati saya. Enak khotbah, siapa bilang tidak khotbah? Saya kalau udah pada suruh kasih khotbah tiap minggu satu, tiap minggu 2 kali naik mimbar, 3 kali naik mimbar, materinya terlalu banyak. Tetapi saya tidak mau seperti itu. Tapi kita mau apa kita sampaikan, itulah yang kita kerjakan, itulah yang kita buat. Sebab masalah yang paling penting seharusnya kita jangan menjadikan persoalan itu untuk melemahkan. Jangan menjadikan persoalan itu sebagai alasan untuk tidak semangat dalam melayani Tuhan. Ya. Amin. Jangan lewat persoalan itu membuat kita lemah untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Ya. Saya katakan, saudara tidak akan bebas dari persoalan. Ya. Begitupun juga pemazmur Daud tidak pernah bebas dari persoalan. Tapi kenapa dia dipilih Tuhan? Dosa yang begitu besar dibandingkan Daud ini dibandingkan dengan Saul. Tapi kenapa Daud ini dibenarkan Tuhan? Karena keterbukaan di hadapan Allah. Yes. Sangat terbuka. Nanti PKJ rumah kita baca itu di Mazmur 51 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 7 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Dia terbuka di hadapan Allah. Sebab apa saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian? Masalah tidak pernah dipisahkan dari orang umat Tuhan. Dengan ada masalah, kita diizinkan kekurangan. Dengan ada persoalan, kita diizinkan terjadi. Supaya terang Kristus semakin nyata. Itu kalau kita pakai rel-relnya penyesalan dalam hidup. Datang kepada Allah yang penuh kasih, kita akan melihat kemuliaan Allah. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, jatuh ketimpa tanggalan. Amin. Sudah gelap, tambah kegelapan lagi. Tapi kalau ada masalah, kita datang kepada Tuhan yang Allah yang penuh kasih. Saya pastikan pada pagi hari ini, kau akan dikuatkan, diberikan penghiburan double daripada yang sebenarnya. Ada amin. Saya mempunyai suatu bahasa filosofi. Ketika itu melekat dalam pikiran saya supaya saya kuat. Siapapun yang hidup di dalam kolong langit ini, siapapun manusia yang ada di bawah kolong langit ini, yang menganggap bahwa hidup itu merupakan sebuah liputan kebahagiaan, seringkali ia menemui kekecewaan. Karena justru manusia diperhadapkan dengan polemik hidup yang jauh dari sariman kebahagiaan itu. Perlu dicamkan bahwa hidup itu bukanlah merupakan sebuah mimpi yang terdiri dari unsur-unsur teori, melainkan suatu realita yang di dalamnya mengandung beragam persoalan. Hidup ini penuh dengan persoalan. Saya ulangi lagi. Siapapun manusia di bawah kolong langit ini, saudara dan saya termasuk semua, yang menganggap bahwa hidup itu merupakan sebuah liputan kebahagiaan, seringkali ia menemui kekecewaan. Karena justru manusia diperhadapkan dengan polemik hidup yang jauh dari sariman kebahagiaan itu sendiri. Perlu kita camkan baik-baik bahwa hidup ini bukan merupakan sebuah liputan kebahagiaan, tapi bukan merupakan sebuah liputan kebahagiaan, tapi suatu realita di dalamnya mengandung apa? Beragam persoalan. Bukan merupakan sebuah mimpi dikatakan. Itu perlu dicamkan. Jadi apabila kita sebagai seorang hamba Tuhan ada persoalan, sudah biasanya pemicu untuk kita lemah karena awalnya intimidasi iblis. Ada amin.
sudah tersentuh oleh intimidasi sekali iblis, sudah jatuh, tidak pernah bangun-bangun lagi. Ketika perenungan kita pakai di dalam doa-doa kita, hidup kita penuh dengan perenungan, engkau jatuh boleh jatuh, tapi tidak berkelamaan di dalam kejatuhan. Amin. Ada amin? Amin. Engkau tetap akan disadarkan oleh Allah dengan kasih karunia-Nya. Sebab kasih karunia itu diperuntukkan untuk orang-orang yang jatuh dalam dosa. Kasih karunia itu diperuntukkan untuk orang-orang yang jatuh dan mau sadar. Dan situlah doanya sangat besar. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Amin. Itulah orang-orang yang benar adalah besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tahu ekspresi yang paling indah dalam hidup ini bukan masalah apa. Ekspresi yang paling indah dalam hidup ketika kita berkomunikasi dengan keterbukaan, bukan dengan intelektual, bukan kita ini itu, tidak. Tapi ketika kita berbicara dengan Allah yang punya hidup ini, luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya merasakan ketika saya di mobil saya menyanyi. Saya merasakan ketika saya di rumah saya berdoa. Saya tidak perlu ditunjukkan oleh orang, tapi saya dengan Tuhan ekspresi yang paling indah di hadapan Allah. Merenungkan itu adalah sebuah keindahan yang besar. Ingat, kadang-kadang kalau kita marah orang, lupa kebaikan-kebaikan dia, emosi, tapi waktu kita ingat, kasihan dia, kita semua ingat dulu, renungkan kebaikan-kebaikannya. Kita carikan dia, carikan apa untuk dibalas, supaya menutupi kesalahan kita. Tapi padahal kita tahu demi kebaikan kita. Ada yang tertawa punya pengalaman yang sama. Karena kita harus tampil hanya emosi. Coba kita duduk diam, renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita mencintai sepenuhnya Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang Mazmur 51 ayat 1 sampai 5 tadi kita belum baca ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku. Dia bilang apa? Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. 2 Samuel 7 ayat 18, kita cepat-cepat. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai demikian? Itu sifatnya pengakuan. Tadi sifatnya perenungan. Ada amin? Jadi dua unsur di dalam pembacaan dari Mazmur 139 mengandung unsur perenungan dan pengakuan. Ada amin saudara? Ada dua-dua kita harus mengakui keberadaan kita, menyadari keberadaan kita dan mengakui Engkau Tuhan Allah yang hidup. Saya datang kepada Engkau untuk memohon pengampunan yang besar. Saudara yang kekasih, kalau kita baca di dalam Mazmur 139 ini, kita merefleksikan kehidupan kita di zaman perjanjian baru ini, yaitu di zaman kehidupan yang sekarang ini, di zaman Tuhan Yesus ini, adalah bagaimana kita perlu membangun perenungan tentang apa yang direnungkan, yaitu tentang pengorbanan Kristus. Ada amin? Tentang kematian Kristus, di mana kita yang dari berdosa dulu diambil kita, diangkat kita menjadi anak-anak yang pantas dan layak. Kita dibenarkan oleh Allah. Lewat kesempatan itu kita harus membangun sebuah pengenalan yang benar. Suatu waktu saya ingat ketika saya renungkan Tuhan ini baik, saya selalu datang, selalu menyembah Dia Allah yang benar. Pengenalan kepada Tuhan Yesus sangat mempengaruhi tingkat penyembahan yang benar. Tingkat penyembahan kita mau berapi-api atau tidak tergantung dari pengenalan Dia, pengenalan akan Dia.
saya akui Tuhan Yesus itu baik. Dia selalu peduli kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa saja. Kalau kita berbicara di dalam kitab itu luar biasa kebaikan-kebaikannya. Masa mungkin kita tidak bisa menghampiri Dia, Allah yang baik? Apakah kita tidak pernah mengingat kebaikan-kebaikannya? Kita lupa membangun hubungan yang intim dengan Dia. Dia itu Allah yang benar, jangan Allah yang melakukan perkara yang kehidupan ini. Orang saja yang kasih persembahan persepuluhan pada waktu beberapa bulan lampau, saya lihat di persepuluhan itu 3,5 juta. Namanya itu orang dari jemaat mana? Jemaat luar. Orang simpatisan di gereja kita memberikan persembahan persepuluhan 3,5 juta. Saya lihat namanya jelas, kantornya jelas. Besoknya saya pergi cari dengan dia di kantor Dol. Tanya sana, tanya Dol ya. Mereka tahu, saya cari orangnya. Saya ingin tahu siapa orang ini, supaya saya mau berfellowship, mau pendekatan, mau mendoakan dia. Saya manusia berdosa, orang yang kasih uang 3,5 juta sudah kita mencari dia. Masa mungkin Tuhan yang begitu baik, yang memberikan engkau hidup dan berkelimpahan, memberikan engkau sehat kesehatan sampai saat ini. Engkau dibangunkan ketika engkau sakit. Ketika saya membangun hubungan perenungan yang dalam tentang perihal kehidupan saya di masa lalu, hancur saya, hampir mati sudah. Tapi kalau saya masih berdiri di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena itu. Saya tidak bisa khotbahkan di sini. Saya kapan hari ngomong satunya anak-anak di rumah, dia dulu lumpuh, 1 tahun lumpuh di tempat tidur. Dan ketika saya berbicara dia dengan firman di rumah, langsung dia nangis sampai dia bungkus gula, tapi dia nangis. Saya kasih ada gula basah, nanti siapa yang minum mau. Tapi saya mau sudah saya tidak, kenapa dia sakit? Benar ini. Saya ngomong kepada pembantu-pembantu saya ingat kasih Tuhan. Jangan engkau lupakan kebaikan-kebaikan. Di situ engkau akan menghadapi Allah dengan kondisi yang luar biasa dalam segala situasi. Amin. Engkau akan kuat menghadapi hidup ini. Saya percaya kita punya persoalan yang banyak. Kalau kita jadikan pengakuan kita bahwa di dalam Roma 10 ayat 8 dan 9, saya cepat saja, Roma 10 ayat 8 dan 9. Karena doa bersifat merenungkan dan pengakuan itu, kita harus mengakui. Tetapi apakah firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu? Itulah firman iman yang kami beritakan. Lanjut ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang sekarang SEO, yang sekarang orang bukan mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus adalah Juru Selamat. Baik juga Yesus sebagai Juru Selamat, betul Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi jangan lupa Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita telusuri baik di Google, baik di YouTube, baik di Alkitab sendiri, kita merasakan, melihat bahwa jumlah kata-kata yang dikerjakan oleh Roh Kudus tentang Yesus adalah Tuhan 450 kali banyak. Tetapi Yesus adalah Juru Selamat hanya 16 kali saja, betapa kecilnya. Maka itu kita harus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus sebagai Tuhan, kita akan sembah Dia sebagai Bapa dan jadikan Dia sebagai Raja, karena Dia adalah Tuhan yang menguasai, mengepalai hidup rumah tangga saya, menguasai bisnis saya. Dia adalah menjadi Raja, Tuhan dari segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita sekedar Juru Selamat, kita tidak beda dengan Juru Mudi, Juru Selamat, Juru saja untuk memerintahkan Dia saja. Amin. Tetapi kalau kita menjadikan mengakui Yesus engkau Tuhan, engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatimu
bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita mengakui itulah kita selamat. Dalam pemahaman yang kita sering bangun, pengertian-pengertian ini kadang-kadang kita membangun bahwa Yesus itu semata-mata juru selamat. Kalau kita mengatakan Yesus juru selamat, kita hanya sifatnya meminta, juru memerintah, juru untuk melakukan, juru untuk membuat sesuatu. Kita meminta, tapi kurang penghayatan bagaimanakah kita harus melakukan sesuatu. Karena dia raja atas segala raja, dia Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Dia sama dengan Allah. Yesus namanya. Kalau kita Yesus Tuhan, maka dia akan menjadi raja. Dan ketika dijadikan Tuhan, kita melayani dia. Apa dalam segala keadaan, saya percaya kita akan diberkati. Ada amin? Kita akan diberkati, amin? Karena Allah tahu apa yang engkau bangun, pemahaman yang engkau bangun dalam dirimu. Dan engkau tidak akan biarkan untuk berlalu waktu itu hanya untuk mendapatkan apa-apa, hanya untuk mendapatkan apa-apa dengan tangannya Tuhan. Tapi kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita akan tetap mencari wajahnya, amin. Bukan mencari tangannya, mencari wajahnya karena dia Allah yang besar. Dia sangat mengenal saya dan saudara. Dia adalah Tuhan yang menyelidiki segala sesuatu. Dalam firman dalam Mazmur 139 di sini dikatakan bahwa menyelidiki. Kalau saya mengumpamakan menyelidiki kasus dari orang ahli hukum menangani kasus, berarti dia menyelidiki kasus itu sedalam-dalamnya sampai sedetail-detailnya. Begitupun juga engkau dan saya. Dalam dirimu dia menyelidiki apa yang ada dalam hatimu. Tidak bisa kita menyembunyikan, tidak bisa kita menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam diri untuk ego kita. Buang saat ini. Kalau engkau mau sukses di dalam doa, bahwa Allah itu tidak sejauh doa saja, kita dapat berkomunikasi dengan dia. Buang sudah. Jangan kita pakai gaya hidup yang lama. Rubah paradigma, rubahlah cara doa kita. Mulai hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh, karena Allah menyelidiki sedalam-dalamnya. Keadaan apapun, duduk bangun berdiri di dalam kecil apapun. Kalau kita lihat di pertama Yohanes 3 ayat 20, 21, 22, coba. Itu ayat yang saya kenalkan sekali selama saya SMA sampai kuliah sampai pelayanan. Itu pertama Yohanes 3 ayat 20, 21 dan 22. Itu kita dengar baik-baik bahwa doa kita yang kita naik, kita butuh Tuhan. Tapi jangan karena tidak dijawab Tuhan kita lemah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Amin. Bisa dipaham? Allah mengetahui segala sesuatu. Ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Apa yang menuduh kita? Kita punya perbuatan, kita tahu, tapi hati kita, nurani kita berbeda. Kita tahu kita punya kejahatan, tapi kita menyembunyikan. Kalau kita datang kepada Tuhan, percuma Tuhan tahu mengenal kita. Ada ayat 22. 22. Dan apa saja yang kita minta, ini terakhir jawabannya, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan. Saudara percaya, kata segala di sini, kata segala itu tidak ada yang tersembunyi. Berbeda dengan kata seluruh, berbeda dengan kata semua. Segala, seluruhnya, tidak ada yang tinggal unek-unek di dalam diri. Bersih. Siapa? Kalau istrimu kau tipu, kalau suamimu kau tipu, kalau anakmu kau tipu, mama mantumu kau tipu, silakan. Dia tidak tahu. Tapi Tuhan, apanya yang kau mau bergaya itu? Kau hanya menghabiskan waktu berdoa, tidak ada hasilnya. Maka marilah kita merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita tentang hal doa yang satu ini, supaya benar-benar Allah kita menyadari, mengakui engkau mengenal aku. Katakan dalam doamu, aku sangat tahu Tuhan, engkau sangat mengenal aku. Aku terbuka semua di hadapanmu.
Aku terbuka di hadapanmu. Kalau engkau mengenal aku, berarti aku betapa mahalnya di hadapanmu. Amin. Saya dan saudara sangat mahal di hadapan Allah. Cuma kita tidak tahu betapa mahalnya kita. Seperti seekor kupu-kupu. Dia sangat cantik sekali sayapnya kupu-kupu itu. Tapi dia tidak sadar. Dia tidak tahu kalau dia cantik. Tapi orang yang tahu betapa cantiknya mereka. Orang lain yang tahu betapa cantiknya kupu-kupu itu. Tapi kupu-kupu itu sendiri tidak menyadari bahwa dia cantik sekali. Begitupun juga kehidupan umat manusia. Kita tidak sadari, kita tidak tahu kalau kita tahu pasti kita dekat selalu dengan Tuhan. Kalau kita tahu pasti kita berapi-api terus dengan Tuhan. Karena memang dasarnya kita tidak tahu, tidak mengenal Allah yang mana kita sembah. Allah yang hidup ada di sekiri kanan, Allah yang ada dalam hatimu. Itu yang kita tidak sadari. Maka itu jangan heran persoalan tidak ada penyelesaian. Saudaraku yang dikasih, saya coba belajar mau mengenal Allah itu, tapi tidak akan seperti Allah mengenal saya. Kita boleh mencari Allah, mencari tahu. Efesus 5 ayat 17 mengatakan jelas sekali, janganlah kamu bodoh. Dikatakan, usahakanlah mencari wajah Allah, usahakanlah. Tapi bagaimana kita usaha? Dengan YouTube, dengan sekolah, dengan baca firman, tapi tidak bisa kita mengenali Allah yang sesungguhnya sebenarnya. Tetapi yang penting bukan persoalan kita harus mengenali Allah sebaik-baiknya. Yang paling penting biar kita tidak mengenal Allah sebaik-baiknya, tapi yang paling penting Allah mengenal kita. Ada amin? Yang paling penting Allah mengenal kita. Itu jauh lebih penting. Saya percaya pada saat ini Allah mengenal banyak semua kawan. Semua kita, tidak ada kita kecuali Allah mengenal kita semua. Itu yang terpenting dalam hidup. Bukan kita harus mengenal sesempurna mungkin. Tidak bisa kita mengenal Dia. Di dalam ayat 6 di situ dikatakan Mazmur 139 ayat 6. Mazmur 139 ayat 6. Mazmur 139 ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bagaimana engkau mencapainya? Yang penting kita usaha, Tuhan tahu. Kalau kita bisa berkhotbah sampai 5 seri, itu bukan karena kita, tapi itu kekuatan, keajaiban Tuhan. Dialah yang membukakan segala rahasia. Saya renungkan bahwa betapa sulitnya secara manusia. Tapi kalau dia tulisan-tulisan dalam Alkitab ini, kata demi kata tidak ada kontras. Nyambung semua. Kita bertulis satu lembar saja secara manusia sudah pusing, tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang menulis lewat pertolongan Roh Kudus, betapa dahsyat dan dahsyatnya ilmu Alkitab ini. Kenapa? Terlalu ajaib bagi Tuhan. Amin. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mengikutinya. Suatu waktu saya lebih penting Dia mengenal saya. Suatu waktu urus paspor, mau berangkat ke Singapura, saya mau ke Singapura. Ketika saya mau urus paspor, semua orang bilang begini, Pak Thomas, kau urus paspor mungkin 1 bulan baru selesai. Aduh, ini saya harus berangkat ini. Ternyata waktu saya urus tidak lama, saudara. Kenapa? Kenapa saya tidak lama urus? Ternyata ada orang di dalam yang mengenal saya. Ada amin? Saya tidak kenal orang itu. Kan dia kenal saya. Mau cerita ke Surajaya kok? Oh, pantas dia selesaikan dalam waktu 1 hari. Kenapa? Dia mengenal saya. Lebih penting dia mengenal saya daripada saya mengenal dia. Ada amin? Kalau saya mengenal dia, terbatas. Tapi kalau dia mengenal saya, semuanya pasti lancar. Saya pergi urus. Padahal dia ada orang dalam, dia mengenal saya tidak mengenal dia. Ada amin? Mengerti sampai sini? Maka itu, kalau kita mau hidup di dalam jaminan pelayanan Kristus, supaya Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberkati ekonomi kita, kenalilah Dia, telusuri otak dan pikiran kita, bersih di hadapan Allah, mau berbalik kepada Tuhan.
Seperti Mazmur Daud, berdosa apa yang tidak? Saya tidak ungkapkan dosa-dosanya begitu banyak. Tetapi karena dia menyadari bahwa dia adalah manusia yang terbatas, dia butuh Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih. Kiranya firman Tuhan saya batasi hari ini, biarlah kita memaklumi, kita menjadikan Yesus bukan sebagai juru selamat dulu, tapi jadikan Yesus sebagai Tuhan. Karena kita jadikan Dia sebagai Tuhan, maka kita pasti merasakan gentar menghadapi Dia di dalam setiap doa-doa kita. Amin. Buat firman Tuhan. Waktu saya